Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep bahasa, fungsi bahasa, dan sifat bahasa. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Febi Noviana Sari dengan NIM 632200031, yang kedua ada Henilina Octavia dengan NIM 6322058, yang terakhir ada Wanda Stefani dengan NIM 632200937, dengan dosen pengampu Bapak Syukri Gozali SS MPD. Baik, sekarang kita masuk ke konsep bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan maupun tertulis. Sebagai komunikasi lisan atau tertulis, bahasa Indonesia diaplikasikan melalui beberapa macam hal seperti tata pikir, tata ucap, tata tulis, dan tata laku. Konsep bahasa tersebut menunjukkan bahwa sistem lambang bunyi ujarnya dan lambang tulis digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat dan lingkungan akademik. Fungsi bahasa yang baik dikembangkan oleh pemakainya berdasarkan kaidah-kaidah yang tersusun dalam suatu sistem. Kaidah bahasa tersebut meliputi, yang pertama, sistem lambang bermakna yang dapat dipahami masyarakat. Yang kedua, bahasa bersifat konvensional berdasarkan kesepakatan pemakai. Yang ketiga, lambang huruf fenomis bersifat arbiter atau hasil kesepakatan. Yang keempat, sistem lambang bunyi terbatas dari A sampai Z, mampu membentuk kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tak terbatas. Yang kelima, sistem lambang berbeda dengan bahasa lain, misalnya Jepang, hiragana, atau silabis. Yang terakhir, sistem lambang dibuat menurut aturan universal, menjadikan bahasa unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. Selanjutnya, saya akan membacakan fungsi bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter dan dipakai masyarakat, tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, serta mengidentifikasi diri. Sebagai sistem, bahasa diatur oleh kaidah atau pola dalam tata bunyi, bentuk kata, dan kalimat. Secara sederhana, bahasa dipahami sebagai alat untuk menyampaikan isi hati, pikiran, gagasan, maupun perasaan. Fungsi utama bahasa mencakup: yang pertama, fungsi ekspresi bahasa digunakan sebagai alat untuk menyatakan diri, ungkapan perasaan, dan pikiran. Yang kedua, fungsi komunikasi bahasa dipakai untuk menyampaikan maksud tertentu agar dipahami orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi bahasa membantu seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan, memilih bahasa formal atau non-formal sesuai situasi dan lawan bicara. Yang keempat, fungsi kontrol sosial atau direktif. Bahasa digunakan untuk mengatur dan mengarahkan dengan kalimat efektif sesuai kaidah serta dapat mengontrol diri maupun orang lain. Dalam konteks nasional, bahasa Indonesia memiliki perjalanan penting. Ekstensinya secara resmi ditetapkan sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sekaligus dasar kedudukannya sebagai bahasa negara. Selanjutnya, komunikasi berfungsi menyampaikan maksud tertentu, baik lisan maupun tulisan, agar dipahami orang lain. Fungsi adaptasi dan integrasi membuat manusia dapat menyesuaikan bahasa sesuai situasi, kondisi, dan lawan bicara. Kontrol sosial menjadikan bahasa sebagai sarana memengaruhi perilaku dan tindakan agar tercipta interaksi yang tertib dan positif. Selain itu, terdapat fungsi tambahan. Yang pertama, mengenal diri, memahami orang lain, mengamati dunia, mengembangkan proses berpikir yang logis,
dan membentuk karakter, membangun profesi, serta menciptakan kreativitas. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia memiliki 4 posisi. Yang pertama, bahasa persatuan, mempersatukan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, bahasa nasional, lambang kebanggaan, identitas bangsa, sarana hubungan antara warga, dan pemersatu masyarakat. Yang ketiga, bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, sarana pemerintahan dan pembangunan, serta pembangunan ilmu dan teknologi. Yang keempat, bahasa baku atau standar, dipakai dalam situasi resmi sebagai pemersatu, penanda kepribadian, penanda kewibawaan, dan acuan ilmiah. Fungsi bahasa Indonesia semakin luas, mencakup media massa, penyebaran budaya, ilmu, teknologi, dan sastra. Bahasa daerah turut memperkaya kosakata bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia memperkuat identitas bangsa di dunia internasional. Selanjutnya ada sifat bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem sistematik, berarti beraturan atau berpola. Dalam hal bunyi, tidak sembarangan bunyi bisa dipakai sebagai suatu simbol dari suatu rujukan dalam berbahasa. Bahasa adalah lambang sebenarnya berkaitan dengan lambang itu sendiri. Semua huruf yang dipakai dalam setiap tulisan itu adalah lambang. Bahasa adalah bunyi realitas yang menunjukkan bahwa bahasa itu bunyi, mengakibatkan telah tentang bahasa atau linguistik memiliki cabang telaah bunyi yang disebut dengan istilah fonetik dan fonologi. Bahasa bersifat arbitrer atau konvensi. Mana suka atau arbiter adalah acak, bisa muncul tanpa alasan. Pemilihan bunyi dan kata dalam hal ini benar-benar sangat bergantung pada konvensi atau kesepakatan pemakai bahasa suatu bahasa. Bahasa hanya dikenal di dunia manusia. Hanya manusialah yang berbahasa, karena manusia dengan penuh kesadaran menggunakan sistem bahasa itu, mempelajari, memahami, menggunakan, melestarikan, dan mengembangkan bunyi yang bersistem itu untuk kehidupannya. Fungsi utama bahasa adalah alat komunikasi atau alat bekerja sama. Bahasa berfungsi sebagai identitas suatu komunitas. Di samping sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi sebagai identitas komunitas. Sehingga tidak mengherankan kalau bahasa juga menjadi simbol etnokultur. Bahasa itu bermakna salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi. Bahasa itu bersifat konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Bahasa itu bersifat unik. Bahasa dikatakan bersifat unik, artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Bahasa itu bersifat universal. Bahasa juga bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan.
Bahasa itu bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Bahasa bersifat bervariasi karena anggota masyarakat suatu bahasa memiliki status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda. Terdapat 3 istilah dalam variasi bahasa. Yang pertama, dialek, yaitu ragam bahasa yang bersifat perorangan. Lalu dialek yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau waktu tertentu. Lalu ada ragam yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu, misal ragam baku dan ragam tidak baku. Bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa selalu berkaitan dengan kegiatan manusia sebagai makhluk berbudaya dan bermasyarakat. Karena kehidupan manusia selalu berubah, bahasa pun bersifat dinamis, mengalami perubahan seperti munculnya kata atau istilah baru, peralihan makna kata, dan perubahan lainnya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulannya. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, bekerja sama, mengekspresikan diri, serta mengidentifikasi diri dalam masyarakat. Sebagai sarana komunikasi, bahasa bersifat arbiter, namun konvensional, unik sekaligus universal, produktif, bervariasi, dan dinamis. Bahasa Indonesia sendiri memiliki kedudukan penting sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa baku. Dengan sifat dan fungsinya tersebut, bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana membentuk identitas budaya, ilmu pengetahuan, serta memperkuat integrasi sosial dan pembangunan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.